Bayangkan, pohon raksasa yang pernah berdiri megah jutaan tahun lalu, kini tak lagi berdaun, tak lagi berakar, tapi justru abadi dalam bentuk batu yang memukau. Inilah fosil kayu, batu permata organik yang lahir dari waktu, tekanan, dan keajaiban geologi. Tapi, kenapa kayu bisa jadi batu? Apakah semua fosil kayu bisa jadi permata? Dan apa kandungan mineralnya? Yuk, kita kulik tuntas kisah si pohon yang membatu di video kali ini. Apa itu fosil kayu? Fosil kayu atau dalam bahasa Inggris disebut petrified wood, berasal dari kata petra yang berarti batu. Artinya, ini adalah kayu yang telah berubah menjadi batu. Fosil kayu bukan sekadar kayu mati. Ia adalah kayu yang telah terawetkan secara sempurna oleh mineral dalam waktu jutaan tahun. Dalam dunia gemologi, ini termasuk kategori gemstone organik, sama seperti amber dan koral, proses terbentuknya fosil kayu. Jadi, kenapa kayu bisa jadi fosil? Jawabannya adalah karena adanya proses permineralisasi. Awalnya pohon yang tumbang dan terkubur cepat oleh abu vulkanik, sedimen, atau lumpur. Kondisi tanpa oksigen membuat kayu tidak membusuk. Air tanah yang mengandung mineral seperti silika, kalsit, atau pirit meresap ke dalam pori-pori kayu. Dan seiring waktu, mineral ini menggantikan sel-sel kayu satu persatu, tanpa merusak struktur asli kayunya. Hasilnya, serat kayu masih terlihat, tapi semuanya sudah jadi batu. Nah, jika permineralisasi adalah proses, maka jika prosesnya berjalan total, hasil akhirnya disebut petrifikasi. Semua petrifikasi melibatkan permineralisasi, tapi tidak semua permineralisasi berujung pada petrifikasi. Jenis mineral dalam fosil kayu. Warna dan kilo fosil kayu tergantung dari mineral utama yang mengisi jaringan kayunya. Misalnya seperti silika, yang paling umum, membentuk kalsedoni, akik, atau opalized wood, yang biasa disebut sebagai kalimaya di negara kita. Mineral besi memberi warna merah, coklat, atau kuning, kemudian mangan memberikan warna hitam atau abu tua. Tembaga menghasilkan warna hijau kebiruan. Pirit memberi kilau emas atau metalik. Jadi kalau kamu nemu fosil kayu yang berkilau seperti kuarsa, besar kemungkinan itu mengandung silika kristalin. Fosil kayu umumnya ditemukan di daerah yang dulunya menjadi hutan atau rawa, kemudian ditutupi oleh material vulkanik atau sedimen. Fosil kayu juga bisa ditemukan di sungai, khususnya di lokasi yang dulunya adalah bagian dari hutan atau rawa yang terkena material vulkanik. Sementara itu, fosil kayu juga bisa ditemukan di galian tambang batu bara, karena proses pembentukan batu bara melibatkan material tumbuhan yang terkubur. Tak semua kayu bisa menjadi fosil, tapi ada kayu-kayu yang melegenda karena kekuatan atau khasiatnya. Misalnya kayu ulin dari Kalimantan, dikenal sebagai kayu besi karena ketahanannya luar biasa, bahkan bisa awet ratusan tahun meski terendam air. Lalu ada galih kelor, bagian inti dari pohon kelor yang dipercaya banyak orang punya aura mistis, terutama jika ditemukan dalam bentuk tua, keras, dan menghitam seperti batu. Dan tentu saja kalimaya, yang sering disangka batu, padahal sebenarnya termasuk jenis opal. Beberapa kalimaya bahkan terbentuk di sekitar sisa-sisa organik purba, menjadikannya salah satu permata paling unik yang pernah ditemukan di Indonesia. Ngomongin fosil kayu, banyak yang bertanya, apakah pohon seperti aren juga bisa jadi fosil? Jawabannya, bisa, tapi sangat jarang. Aren, atau Arenga pinnata, adalah tanaman monokotil dengan batang berserat dan tidak berkayu keras seperti jati atau pinus. Namun, jika terkubur dalam kondisi ideal yang kaya mineral, bebas oksigen, dan berlangsung selama ribuan tahun, maka proses permineralisasi bisa terjadi. Hasilnya, fosil pohon aren yang unik dan langka, walau biasanya tak sepadat petrified wood dari kayu keras. Alam memang suka kasih kejutan ya bro. Selain itu, masih ada beberapa lagi fosil kayu yang kurang populer, tapi perlu juga kita ketahui. Misalnya fosil kayu leban, menggris, bendang, dan nibung dari Kalimantan. Memahami apa itu petrified wood bukan cuma soal geologi, tapi juga tentang menghargai sejarah bumi. Dan yang paling penting, fosil kayu bukan cuma indah, tapi juga jejak nyata kehidupan masa lalu. Ia mengajarkan bahwa keindahan bisa bertahan, bahkan setelah jutaan tahun. Sebatang pohon mati yang hidup kembali dengan wujud baru,
sebagai permata. Kalau kamu suka bahas topik seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, setiap batu punya cerita.